Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tita Puspita dengan NPM 172151180. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Proporsional pada Materi Perbandingan. Adapun latar belakang masalah pada penelitian ini, yaitu kemampuan penalaran merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran matematika. Hal tersebut sesuai dengan Permendikbud nomor 58 tahun 2014 yang menyatakan bahwa matematika itu diajarkan dengan tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan menggunakan penalaran dalam memecahkan suatu masalah baik dalam konteks matematika ataupun di luar konteks matematika. Terdapat beberapa jenis penalaran dalam matematika, salah satunya yaitu penalaran proporsional. Penalaran proporsional itu dikatakan penting karena berhubungan dengan konsep rasio dan proporsi yang dapat membantu dalam menyelesaikan aktivitas berhitung seperti dalam materi perbandingan. Dalam pembelajaran matematika, peserta didik itu diharuskan untuk dapat memiliki banyak konsep karena agar dapat menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan penalaran proporsionalnya. Nah, masalah yang digunakan ini seperti masalah non-rutin karena dalam pemberian soal berhubungan dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan Yandika Imam dan Pangadi pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu permasalahan tentang proporsional itu seperti dengan perbandingan dalam penetapan harga, penggunaan skala dalam peta, penyelesaian persoalan tentang persentase, penggunaan skala dalam merancang suatu bangunan, dan sebagainya. Nah, adapun kesulitan dalam penelitian ini yaitu diambil dari Sujono atau dalam Septimningrum 2017 yang menyatakan bahwa terdapat kesulitan khusus dalam belajar matematika, yaitu yang pertama, kesulitan dalam menggunakan konsep, yang kedua yaitu kesulitan dalam belajar dan menggunakan prinsip, dan yang ketiga yaitu kesulitan dalam memecahkan suatu masalah verbal. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama itu bagaimana kemampuan penalaran proporsional peserta didik dalam menyelesaikan soal perbandingan, dan yang kedua yaitu bagaimana kesulitan yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan soal perbandingan. Adapun definisi operasionalnya, yang pertama yaitu ada analisis. Analisis dalam penelitian ini yaitu suatu usaha untuk mengetahui bagaimana kemampuan penalaran proporsional pada materi perbandingan. Yang kedua yaitu ada kemampuan penalaran proporsional yang berpedoman pada indikator kemampuan penalaran proporsional ada 4. Yang pertama itu mengenali perbedaan antara perubahan absolut atau aditif dan relatif atau multiplikatif. Yang kedua mampu menentukan penggunaan rasio yang masuk akal atau tepat. Yang ketiga yaitu mampu menginterpretasikan angka rasional untuk membentuk rasio tetap tidak berubah tak invarian. Dan yang keempat yaitu mampu membangun struktur unit atau yaitu ada perbandingan. Nah, materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu materi perbandingan merupakan salah satu materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat yaitu ada kesulitan peserta didik. Kesulitan peserta didiknya itu ada kesulitan dalam menggunakan konsep, kesulitan dalam menerapkan prinsip, dan kesulitan dalam memecahkan masalah verbal. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran proporsional dalam menyelesaikan soal perbandingan. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan kesulitan yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan soal perbandingan. Adapun manfaat penelitiannya yaitu yang pertama menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan kepada guru mata pelajaran matematika serta dapat memberikan pengetahuan mengenai kemampuan penalaran proporsional peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika. Dan yang ketiga yaitu menjadi alternatif referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian yang relevannya yang ada 3. Yang pertama yaitu analisis penalaran proporsional pada siswa kesulitan belajar matematika di sekolah inklusif oleh Imam dan Adelia pada tahun 2020. Yang kedua ada analisis penalaran proporsional siswa dengan gaya belajar auditori dalam menyelesaikan soal perbandingan oleh Aan, Kitiona, dan Selvia pada tahun 2020. Dan ketiga yaitu analisis kemampuan penalaran proporsional dalam menyelesaikan soal matematika siswa kelas 8 SMP oleh Diana Ulfa Fatmaningrum pada tahun 2017. Fokus penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran proporsional pada materi perbandingan. Subjek penelitian ini adalah peserta didik dengan mempertimbangkan yang mengerjakan soal tes kemampuan penalaran proporsional tanpa melihat benar atau salah dalam mengerjakannya dan mampu berkomunikasi atau memberikan informasi terkait kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam menyelesaikan soal penalaran proporsional. Pada penelitian ini berfokus pada peserta di kelas 9A SMP Negeri 2 Teluk Palembang dengan materi perbandingan dengan tipe soal uraian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian eksploratif
Sumber data penelitiannya yaitu yang pertama tempatnya di SMP Negeri 2 Telugelam Palembang, yang kedua ada pelaku atau subjek yang diambil yaitu kelas SMP Negeri 2 Telugelam kelas 9. Dari semua peserta didik itu yang diberikan soal dengan menggunakan think aloud, di mana peserta didik dalam menyelesaikan soal tersebut diminta untuk menyuarakan pikirannya selama menyelesaikan suatu masalah dan memintanya untuk mengulangi lagi jika ada yang perlu dikemukakan selama proses penyelesaian masalah. Pemberian soal ke semua peserta didik dilakukan dengan satu persatu tanpa melihat benar atau salahnya dalam mengerjakannya dan mampu berkomunikasi atau memberikan informasi terkait kesulitan yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan soal penerapan proporsionalnya. Yang keempat yaitu ada aktivitas. Aktivitas pada penelitian ini adalah subjek menyelesaikan soal tes penalaran proporsional pada subpokok bahasan perbandingan, yang selanjutnya dilakukan wawancara kepada subjek. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tes penalaran proporsional, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian pada penelitian ini ada utama dan pendukung. Utamanya yaitu peneliti itu sendiri, dan yang pendukungnya yaitu ada soal tes kemampuan penalaran proporsional yang sudah divalidasi oleh para ahli dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan diambil oleh model Miles dan Huberman pada tahun 2019, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Waktu dan tempat penelitiannya, waktunya dari bulan Januari 2021 sampai Mei 2022, dan tempatnya yaitu di SMP Negeri 2 Telugelam Palembang. Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan dimulai dengan mengerjakan soal matematika berupa 2 soal non-rutin yang diikuti oleh seluruh peserta didik sebanyak 31 peserta didik secara satu persatu dengan metode pengambilan datanya think aloud serta melakukan wawancara, di mana peneliti itu mencatat apa yang diungkapkan oleh peserta didik sekaitan dengan apa yang dipikirkannya dalam mengerjakan soal tes. Deskripsi tes kemampuan penalaran proporsional pada soal nomor 1 untuk subjek S25 itu hanya mampu memenuhi 2 indikator saja karena kesulitan dalam menyusun strategi dan tidak bisa menjelaskan mana perbandingan senilai atau berbalik nilai dan keliru dalam menggunakan nilai yang digunakannya, serta kesulitan dalam memeriksa ulang hasil kebenarannya. Sedangkan untuk subjek S30 yaitu sama saja hanya memenuhi 2 indikator saja dan kesulitan dalam menyusun strategi sehingga tidak dapat menjelaskan menggunakan rumus perbandingan senilai atau berbalik nilai yang digunakannya, dan juga tidak dapat memeriksa ulang hasil kebenarannya. Sedangkan untuk soal nomor 2, subjek S25 itu hanya memenuhi 1 indikator dan mengalami kesulitan pada indikator kedua sampai keempat. Hal tersebut dikarenakan kesulitan dalam menyusun strategi dan keliru dalam membuat persamaan atau modelnya, dan tidak dapat memeriksa ulang hasil kebenarannya juga. Sedangkan untuk subjek S30 hanya mampu memenuhi 1 indikator dan mengalami kesulitan pada indikator kedua sampai keempat karena tidak dapat menyusun strateginya dan juga tidak keliru dalam membuat persamaan atau modelnya. Tetapi dalam menentukan rumus kecepatannya sudah benar dan kurang menguasai untuk memeriksa hasil kebenarannya. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, kemampuan penalaran proporsional pada siswa S25 itu hanya untuk soal nomor 1 hanya memenuhi 2 indikator, dan untuk soal nomor 2 itu hanya memenuhi 1 indikator saja. Sedangkan untuk yang S30 juga untuk soal nomor 1 hanya memenuhi 2 indikator, dan untuk soal nomor 2 hanya memenuhi 1 indikator saja. Serta kesulitannya yaitu dalam menyelesaikan itu mengalami kesulitan dan keliru dalam menggunakan konsep perbandingan senilai atau berbalik nilai, dan juga kesulitan dalam menyelesaikan masalah verbal karena tidak dapat mengeksplorasi soal dalam memahami maksud soal itu apa. Akibatnya kesalahan dalam membentuk model atau persamaan dalam perhitungannya juga ada kesalahan. Adapun saran dalam penelitian ini, yang pertama itu bagi guru matematika yaitu dapat mengetahui kemampuan penalaran proporsional peserta didik pada materi perbandingan. Guru itu dapat memberikan latihan untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan penalaran proporsional peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang inovatif. Yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya yaitu disarankan untuk mencari sumber dan referensi lebih banyak serta mendalam sekaitan dengan kemampuan penalaran proporsionalnya, dan juga memilih subjek dengan jenjang yang lebih tinggi.